Sejarah kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib sekaligus prestasi-prestasi yang digapainya. Pada akhir masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, terjadi fitnah besar di kalangan kaum muslimin di beberapa daerah, terutama di Basrah, Mesir, dan Kufah. Fitnah-fitnah tersebut sengaja disebarkan oleh kaum munafik yang dipimpin Abdullah bin Sabah. Fitnah tersebut berhasil menghasut beberapa pihak untuk memberontak dan menuntut mundurnya Khalifah Utsman bin Affan. Dalam masa kritis tersebut, beliau tetap tidak mau menggunakan pengawalan khusus yang ditawarkan para sahabatnya. Suatu ketika, para pemberontak berhasil menyerbu rumah Khalifah Utsman bin Affan dan membunuhnya. Saat kejadian itu, Khalifah Utsman bin Affan sedang menjalani puasa sunnah dan membaca Al-Quran. Malam hari sebelum terbunuh, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya, Rasulullah meminta beliau untuk berpuasa dan besoknya akan berbuka dengan Rasulullah. Mimpi itu akhirnya menjadi kenyataan. Sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan dan dalam kondisi yang masih kacau, kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Akan tetapi, ada beberapa tokoh yang menolak usulan tersebut, di antaranya Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka yang menolak Ali bin Abi Thalib pada umumnya adalah gubernur atau pejabat yang berasal dari keluarga besar Khalifah Utsman bin Affan. Mereka menuntut pembunuh Khalifah Utsman bin Affan ditangkap terlebih dahulu. Setelah itu, barulah masalah pergantian pemimpin dibicarakan. Sebaliknya, pihak Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa masalah kepemimpinan sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu. Setelah itu, barulah pembunuh Khalifah Utsman bin Affan dicari bersama-sama. Perbedaan pendapat tersebut menjadi awal pecahnya persatuan kaum muslim saat itu. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib tetap diangkat sebagai khalifah meskipun ada beberapa kalangan yang tidak bersedia mengakuinya. Khalifah Ali bin Abi Thalib melaksanakan langkah-langkah yang dapat dianggap sebagai prestasi yang telah dicapai. Pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Akan tetapi, pejabat-pejabat tersebut ternyata banyak yang berasal dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan, Bani Umayyah. Akibatnya, makin banyak kalangan Bani Umayyah yang tidak menyukai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kedua, membenahi keuangan negara, Baitul Mal. Setelah mengganti para pejabat yang kurang cakap, Khalifah Ali bin Abi Thalib kemudian menyita harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib memegang pemerintahan, wilayah Islam sudah mencapai India. Pada saat itu, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca, seperti kasroh, fathah, damah, dan syaddah. Hal itu menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam bacaan Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abul Aswad Ad-Duwali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dalam mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Keempat, bidang pembangunan. Salah satu pembangunan yang mendapat perhatian khusus dari Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah pembangunan kota Kufah. Pada awalnya, kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Akan tetapi, kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya.
Pada waktu itu, perselisihan antara pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan makin membesar. Perselisihan itulah yang menjadi awal berakhirnya pemerintahan Islam di bawah Khulafaur Rasyidin. Meskipun memiliki kelemahan-kelemahan, para ahli sejarah menyatakan bahwa pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin merupakan masa pemerintahan Islam yang paling mendekati masa pemerintahan Rasulullah.